Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighul anni walil ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bernapas pada hari ini, bisa hidup dan bisa melihat keindahan bumi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunina Sayyidina wa Maulana Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti ini. Minal zulumati ila nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, yang mulia, yang saya muliakan, dosen pengampuh yakni Ibu Rohaiti MM. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam urusannya, diberikan keberkahan dalam urusan dunia dan akhirat, dan diberikan kesabaran untuk membimbing para mahasiswa atau murid-muridnya. Pada pagi hari ini menjelang siang, insyaallah saya akan mempresentasikan kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang mengerti, banyak orang yang tahu dengan kata-kata kewirausahaan. Tapi mereka juga belum tentu semua tahu arti dari kalimat kewirausahaan itu seperti apa. Kewirausahaan atau wirausaha berawal dari kata wira dan usaha. Secara harfiahnya, wira bahasanya artinya adalah berani, dan usaha secara harfiahnya artinya daya upaya. Maksudnya apa? Wira dan usaha, berani, daya upaya. Artinya kewirausahaan atau wirausaha adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnis usaha atau wirausahanya. Secara global, pengertian wirausaha itu apa? Orang yang mempunyai skill atau kemampuan melihat atau menilai kesempatan bisnis atau peluang bisnis untuk mengumpulkan sumber daya
yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesannya. Harus tahu benar kalau orang yang ingin melakukan bisnis harus bisa mampu mempunyai skill dan mampu membaca target yang peluang-peluang bisnis itu bisa agar tercapai. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Ada banyak tujuan kewirausahaan itu, tapi yang dicantumkan di sini ada 5 ya. 1. Tujuan kewirausahaan itu apa? 1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas bukan kuantitas. Yang berkualitas untuk memajukan perekonomian Indonesia. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran wirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Harus kuat, harus punya mental, harus tangguh, harus tahan banting. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia dan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Keempat, membudayakan semangat sikap untuk berwirausaha, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Kita harus budayakan sikap-sikap seperti itu, harus selalu semangat dalam usaha. Selanjutnya, tadi sudah tujuannya, sekarang sasarannya. Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuan dan sasaran. Sasarannya apa? Wirausaha itu pasti ada sasaran dan tujuan. Dan tujuannya sudah, sekarang sasaran. Sasaran dalam wirausaha atau sasaran kewirausahaan itu yang dicantumkan di sini, yang ada di laptop saya, itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama, instansi pemerintah, organisasi atau organisasi profesi dan kelompok masyarakat sasarannya untuk berwirausaha. Instansi pemerintah yang sering kali kita pahami BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Apa saja badan usaha milik negara seperti Pertamina. Pertamina itu milik negara. Yang kedua, pelaku ekonomi atau pengusaha kecil seperti warung atau koperasi apapun. Yang penting itu ada menghasilkan nilai-nilai rupiah dan saling membantu masyarakat. Yang ketiga, sasaran itu apa? Generasi anak muda atau anak-anak yang putus sekolah, dalam arti kurang biaya, bisa dijadikan untuk calon wirausaha, untuk dilatih untuk bisa berkarya dalam usaha. Tadi pengertian secara harfiah sudah, pengertian secara global sudah, pengertian kewirausahaan. Tujuannya sudah, tujuan kewirausahaan. Sasaran kewirausahaan sudah. Sekarang kita akan membahas manfaat kewirausahaan. Setiap sesuatu pasti ada manfaat yang bermakna. Kalau tidak bermakna, tidak usah dilakukan. 1. Manfaat kewirausahaan ini 1. Menambah daya tampung tenaga kerja. Maksudnya apa menambah daya tampung tenaga kerja?
kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dalam artian manfaatnya membuka lapangan kerja atau mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Manfaatnya itu untuk melakukan kesejahteraan pribadi, distribusi. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana kerja keras, tekun dalam melakukan usahanya dan memiliki pribadi yang sangat-sangat baik atau unggul yang patut untuk diteladani. Kebanyakan orang kan hanya memberikan memberikan contohnya ini, tapi tidak bisa. Manusia tadi tidak bisa dirinya itu dijadikan contoh yang baik untuk masyarakat, hanya memberikan perumpamaan materi saja, contohnya seperti itu, tapi tidak bisa dipraktekkan. Contoh yang baik untuk diteladani seperti apa? Seperti Rasulullah menteladani akhlak yang baik sehingga umatnya mengikuti teladan seperti beliau. Lanjut. Keempat, mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur, dan menghadapi pekerjaan. Bagaimana menciptakan seperti itu? Berawal dari diri kita sendiri. Kalau diri kita mandiri, kalau diri kita disiplin, tekun dalam usaha, jujur dalam melakukan perniagaan atau usahanya, dalam menghadapi usahanya, harus tekun, jujur, dan mandiri dan disiplin. Insya Allah para karyawan kita akan mengikuti apa yang kita lakukan, akan meneladani apa yang kita lakukan, sehingga secara tidak langsung kita sudah mendidiknya, memberikan nasihat, arahan gimana caranya untuk menjadi seorang pekerja atau seorang wirausaha yang baik dan benar. Yang kelima, manfaat kewirausahaannya. Mendidik masyarakat efisien dan sederhana. Mendidik masyarakat agar hidupnya efisien, sederhana, dan terjamin. Selanjutnya, tadi tujuan sudah, sasaran sudah, manfaat sudah, keuntungan sudah, pengertian kewirausahaan secara harfiahnya sudah, secara globalnya sudah. Sekarang keuntungan wirausaha. Keuntungan setiap orang yang melakukan usaha pasti ada untung, pasti ada rugi. Untung dan rugi. Tidak semua orang yang usaha itu melakukannya untung terus selama dia melakukan usahanya. Pasti ada lika-likunya. Apabila kita melakukan usaha atau apapun saja, tidak ada lika-likunya, tidak ada cobaannya, itu hampa. Itu tidak dapat ilmunya. Apabila kita mendapatkan ujian atau cobaan atau masalah, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Bagaimana caranya? Dengan menjalani untuk menghilangkan atau mengurangi masalah-masalah ini, untuk agar masalah ini bisa cepat terselesai. Itu keuntungannya. Satu, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Orang yang wirausaha itu pasti menjadi bos daripada orang yang kerja
walaupun dia tingkatannya udah tingkatan tinggi dalam pekerjaan itu, sama saja dia hanya dianggapnya pembantu, dalam arti dia bekerja untuk orang lain, bukan bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau wirausaha, walaupun wirausahanya kecil, tetap bekerja. Apabila ada karyawan 1 atau 2, kita disebutnya sebagai bos. Yang kedua, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Orang wirausaha ini manfaatnya, keuntungan secara maksimal apabila targetnya sesuai dengan rencana. Walaupun itu rencananya hanya tidak luar biasa, hanya biasa-biasa aja. Yang penting kita sesuai dengan ikhtiar kita dan doa, insya Allah Allah akan tercapai. Allah akan mencapaikan tujuan yang kita inginkan. Yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi atau kemampuan wirausaha secara penuh. Berpeluang untuk menunjukkan bahwa usaha kita ini punya potensi yang sangat besar keuntungannya. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha, dalam melakukan perniagaan. Bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia, bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia, dan bisa membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan perniagaan atau jual beli. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Yang keenam, yang kelemahan, sekarang yang kelemahan. Tadi keuntungan sudah, manfaat sudah, sasaran sudah, tujuan sudah, pengertian kewirausahaan secara global sudah, secara harfiah juga sudah pengertiannya. Sekarang kelemahan. Setiap positif pasti ada negatif. Sama dengan usaha. Usaha juga ada keuntungan, ada kelebihan. Manusia juga sama, ada kelebihan dan ada kelemahan. Sekarang kan kita akan membahas usaha, kelemahan wirausaha itu seperti apa. Di sini saya cantumkan melalui PowerPoint. Ada 3. 1, kelemahannya, harus bertanggung jawab sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis atau wirausaha. Harus bisa menghadapi, menyelesaikan masalah agar wirausaha itu tetap berjalan, agar wirausaha ini atau bisnis ini bertahan walau tidak sejalan seperti sebelumnya. Bangkit dari awal lagi apabila terjadinya kemerosotan wirausaha tersebut. Yang kedua, bekerja keras. Usaha harus bekerja keras, harus tekun. Karena usaha ini, wirausaha ini waktunya sangat panjang. Sangat panjang, kapanpun bisa kita melakukan usaha ini. Tidak ditetapkan, karena kita usaha ini bebas waktunya. Yang ketiga, tadi yang pertama sudah, yang kedua udah, sekarang yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Wajar, itu kelemahannya. Setiap berdagang ada laris, ada yang tidak laris. Kadangkala laris, kadangkala juga yang tidak laris. Makanya kita harus banyak bersyukur
Kata Nabi, kata Al-Quran, barang siapa orang yang bersyukur, insya Allah akan ditambahkan nikmatnya. Dan barang siapa orang yang tidak bersyukur, azab maka akan datang. Dari sini kita dapat pelajaran dalam menghadapi masalah, dalam arti kita bisa memanage, mengatur untuk bisa bertahan dalam menghadapi masalah perbisnisan ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Pesan dari saya, apabila kalian melakukan wirausaha atau bisnis, yang pertama itu adalah jujur. Jujur salah satu ikhtiar yang paling utama, karena sekarang banyak orang yang tidak jujur dalam berwirausaha. Yang kedua, layani konsumen seperti raja. Rasul pun pernah bilang, pelanggan atau konsumen itu adalah raja. Layani sebaik-baiknya dengan sesuai syariat Islam. Yang ketiga dan keempat, perbaiki sholat Anda. Insya Allah Allah akan memperbaiki wirausaha. Mungkin dengan perantara Anda memperbaiki sholat, wirausaha Anda akan diperbaiki menjadi lancar, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan berdoa, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Maka kalau kalian berdoa, jangan bosan-bosan. Kalau kalian berusaha, jangan bosan-bosan untuk berdoa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila kelebihan, mungkin itu dari Allah, manfaatnya untuk kalian melalui saya. Sebelumnya sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.